Halo, selamat pagi. Jadi kita udah hari kedua. Jadi kita nih udah check out dari M Hotel di Kota Medan. Hari ini kita akan coba explore ke Pulau Samosir, tepatnya di daerah depannya tuh daerah Merek dari Sapo Juma, terus Sipan, dan juga nanti kita akan makan di Vivi Resto, sama nanti terakhir kita akan check in di Simalam Resort. Jadi gimana perjalanannya? Kita tunggu aja nanti. Dadah. Si Pinky ini yang akan menemani perjalanan kita sampai selesai. Di pagi hari yang masih sedikit gerimis, kita akan mencoba memulai perjalanan dialog Nusantara. Kita akan langsung menuju ke Sapo Juma. Jadi tepatnya wilayah Danau Toba. Nah, ini sebelumnya kita udah prepare untuk persiapannya karena masih hujan atau sedikit gerimis. Perlengkapannya nih, sarung tangan saya nggak pakai nih guys. Jadi ini kita akan coba melakukan perjalanan kira-kira sekitar 3,5 jam dari kota Medan. Nah, jadi ini akan jalan santai. Nah, setelah keluar dari hotel, kita di belakang ini ada namanya Kota Tua. Jadi teman-teman yang suka hobi foto bisa juga di belakang hotel Hotel ini. Ada pasar juga, pasar Hindu. Jadi ini belum buka, masih pagi. Jadi aktivitas pasarnya masih belum terlihat. Jadi sepanjang perjalanan kita ditemani bangunan tua. Jadi teman-teman bisa lihat itu bisa dipakai buat spot foto. Jadi atau mungkin kalau malam kayaknya dipakainya buat acara kayak tempat nongkrong gitu ya buat malam-malam. Jadi mungkin kalau malam ini kedepannya lebih rame. Karena ini masih pagi dan sedikit gerimis, jadi masih sepi nih penampakannya. Nah, ini perjalanan ini kita mulai dari kota Medan. Jadi ini cukup memakan waktu juga karena untuk jalanan ini masih sedikit basah nih guys. Jadi masih sedikit licin. Jadi kita coba atur ritme perjalanan biar nggak terlalu capek. Nah, ini kita mulai perjalanannya dari mulai kota Medan sampai kita target yang pertama di pemberhentian pertama adalah penatapan. Itu ada di Brastagi. Jadi itu kayak semacam warung kopi ditemani dengan view yang lumayan indah. Nah, jadi dalam perjalanan ini juga kita mencoba mengeksplor beberapa tempat, dari mulai tempat kuliner, tempat wisata, dan tempat nongkrong nih buat anak-anak motor. Nah, ini juga kita coba cari yang pertama itu adalah tempat buat ngambil uang nih atau ATM. Nah, ini udah nyampe di simpang flyover Jamin Ginting. Jadi menurut info, Jamin Ginting ini adalah jalan yang terpanjang nih yang kita akan lalui dalam perjalanan ini. Jadi dari flyover tadi mungkin sampai ke Brastagi itu kan namanya sama, masih Jamin Ginting. Nah, ini kita masih di suasana pagi. Jadi perjalanannya itu treknya tuh cuma satu jalur di sini teman-teman. Jadi lurus aja. Ini masih jalan utama. Jadi belum lintas, masih di dalam kota. Nah, karena kita di jam pagi ini biasa kita berangkatnya bareng nih sama orang kantor dan orang-orang yang akan menuju ke tempat sekolah nih. Jadi ini kita akan berbarengan dengan warga lokal. Jadi mungkin agak sedikit ramai atau sedikit macet nih guys. Jadi penampakan perjalanan seperti ini. Jadi lumayan ramai, padat, dan di sini kita akan mencoba ngambil jalur tengah karena memang sebelah kiri dan sebelah kanan tuh ada banyak pemberhentian. Karena di sini nih banyak simpang sekolah, guys. Memang kebetulan banget nih. Jadi pada saat kita jalan kita beneran bersamaan dengan waktu masuk anak sekolah, guys, dari mulai SD, SMP sampai SMA. Nah, teman-teman bisa lihat nih suasana pagi di sekitar Jalan Jamin Ginting. Jadi cukup ramai pada saat jam sekolah dan jam kantor. Nah, kita akan coba lanjut lagi. Jadi kita akan lurus tetap di perjalanan ini kan nih di Jalan Jamin Ginting. Jadi ini masih di jalan tersebut, guys. Jadi panjang. Nah, jadi suasananya paginya cukup sahdu.
Nah, ini udah sampai di pertigaan. Jadi kalau teman-teman mau ke Brastagi tetap aja di jalur ini, jalur Jamin Ginting, ambil arah sebelah kiri. Jadi tetap di jalur guys. Jadi jangan sampai belok. Kalau belok saya kurang tahu tuh beloknya kemana. Nah, di sini juga ada banyak Indomaret sama Alfamart. Jadi buat teman-teman yang mau istirahat, jadi nggak perlu ragu, bisa langsung aja berhenti di tempat yang pengen diberhentikan. Jadi aman. Karena banyak tempat peristirahatan guys. Kayak ada warung kopi, ada penatapan, Indomaret, Alfamart nih mungkin agak jarang nih kelihatan di sini, tapi Indomaret cukup ramai. Nah, ini kita udah masuk ke wilayah pasar. Jadi wilayah pasar ini juga udah beraktivitas dari mulai pagi sepertinya. Mungkin sesudah subuh. Wah, ini Alfamart nih ada juga ternyata guys. Tadi saya pikir Alfamart sangat jarang guys, tapi Indomaret ada banyak. Yang penting kalian bisa beristirahat di sekitaran sini. Jadi kalau masuk malam nggak perlu khawatir. Nah, ini juga ada pom bensin. Jadi ini masih di sekitaran pasar. Jadi teman-teman bisa lihat suasananya cukup ramai juga, sama seperti suasana sekolah tadi. Nah, mungkin ini sebelah kanan ini ada sekolah juga nih, simpang masuknya. Jadi teman-teman bisa lihat, kita ambil sebelah kiri biar lebih aman karena di sebelah kanan juga banyak persimpangan. Nah, ini kita udah masuk daerah pasarnya, udah di tengah pasar. Ini kita udah mulai ketemu dengan namanya transformer dan juga ada sebutannya namanya bis gunung guys di depan. Jadi dia cukup unik karena dia punya tampilan menarik nih guys. Jadi busnya itu 3/4 kayak elf gitu. Jadi biasa tuh dia ada yang naik di atas kap mobilnya gitu guys. Jadi mereka akan bareng sama kita menuju Brastagi. Itu bis yang di depan tuh guys. Jadi busnya bis 3/4 atau mikro. Nah, jadi teman-teman bisa lihat. Jadi dia di depan truk tangki ini guys. Jadi dia udah di depan jauh tuh guys. Tadi suaranya udah mulai terdengar. Jadi bis gunung itu akan menuju ke arah Brastagi. Jadi bersama dengan kita. Jadi dia rutenya kayaknya sampai Brastagi guys. Sampai Brastagi atau Kabanjahe. Nanti kita akan bersamaan dengan mereka nih untuk melintasi jalur Jamin Ginting sampai dengan Brastagi. Nah, ini masih di wilayah zona sekolah. Jadi teman-teman bisa lihat tuh ada anak sekolah yang naik di atas kap. Di atap mobil ya kan. Jadi ini seperti ini guys, tampak di pagi hari di jalan Jamin Ginting. Jadi BTW jalur Jamin Ginting ini cukup panjang. Jadi ini sepanjang jalur ini masih namanya Jamin Ginting. Nah, ada angkot lokal juga, angkot Medan. Jadi dia seperti itu kak, warna merah. Nah, ini kita akan mendahului mobil dulu. Jadi biar lebih aman perjalanannya. Nah, ini dia ketemu juga bis gunungnya. Jadi busnya seperti itu guys. Jadi busnya 3/4. Jadi udah mulai meliuk-meliuk. Jadi kalau dibilang ini adalah bis gaulnya nih. Bis gaulnya Kabanjahe. Jadi busnya tuh full modif guys. Jadi ada banyak lampu, ada banyak part buat dimodifikasi. Mungkin nanti kita akan coba ketemu, kita akan coba lihat penampakannya nih dengan dekat. Looknya sekarang dia masih jauh di depan kita. Karena memang bawanya cukup cepat, jadi kita akan coba mengikuti gerak perjalanannya, jadi biar bisa lihat lebih dekat kali untuk bus gunungnya sendiri. Jadi teman-teman yang baru ngelintas di daerah ini, jadi saling berbagi aja. Nah, ini dia nih bis gunungnya aja. Jadi dia lagi ngambil penumpang. Nah, saat ini kita berhenti ngecek maps. Jadi agak sedikit ragu. Jadi kita coba cek apakah masih benar perjalanan kita. Ternyata masih benar. Jadi ini kita masih melanjutkan perjalanan di jalur Jamin Ginting. Nah, ini adalah persiapan ke jalur yang sangat didambakan oleh para riders nih, para petouring. Jadi jalurnya tuh cukup indah nih. Jadi buat yang suka-suka speeding mungkin lebih hati-hati juga ke sini. Jadi di sini juga karena jalan lintas jadi cukup ramai. Jadi untuk aspalnya sangat halus, sangat bagus guys. Jadi kalau mau kecepatan mungkin agak lebih tinggi juga masih aman nih kayaknya nih. Jadi ini jalurnya juga nggak bikin ngantuk. Jadi mungkin yang buat petouring yang suka pecinta adrenalin, jadi bisa mulai start dari simpang tadi. Nah, jadi dari sini guys, nih jalannya udah sedikit lagi kita akan nyampe ke Brastagi. Nah, kita menikmati jalur pemandangan yang di kanan kirinya banyak pohon. Nah, ini sedikit lagi kita akan masuk ke penatapan. Jadi teman-teman yang baru hadir, ini kita lagi menuju ke arah Brastagi, akan mencoba mengeksplor tempat namanya Gundaling. Jadi sebelum Gundaling, ini adalah perjalanan yang kita akan coba lewatin, yaitu adalah jalur Brastagi, jalur gunung guys. Penampakannya tuh seperti ini kan nih. Jadi cukup menarik.
cukup indah buat dilewatin karena juga dia jalurnya sedikit minim lubang kan nih. Jadi aman banget nih buat teman-teman yang mau lewat malam. Jadi sangat aman juga karena minim lubang di daerah sini. Cuman untuk jalurnya sedikit menikung guys. Jadi cukup memacu adrenalin. Jadi buat teman-teman yang suka speeding bisa langsung gas ke sini guys. Jadi cukup menantang nih. Jadi kita lebih fokus dalam perjalanan. Jadi nggak bikin ngantuk. Jadi sepanjang perjalanan dia tetap seperti ini guys, liak-liuk, liku kanan, liku kiri. Jadi dia cukup menantang juga nih buat teman-teman yang suka memompa adrenalin. Nah ini karena masih pagi juga, jadi ini ada transformer juga masih banyak baru keluar atau baru sampai di sebelah kanan jalur kita berlawanan. Nah ini udah memasuki wilayah perbatasan sepertinya nih, Brastagi. Jadi sebelumnya itu ada Sibolangit. Nah kita udah masuk ke daerah Brastagi atau Kabanjahe. Jadi sini ada tanjakan viral juga, nanti teman-teman bisa lihat. Jadi yang biasa sering bikin konten tuh di daerah sini guys. Jadi itu ada tempat penatapan atau tempat menara pandang. Jadi mereka bikin konten dari daerah tersebut untuk mengkonten segala macam kendaraan yang lewat, termasuk truk atau bus gunung yang tadi kita ketemuin. Jadi ini kita masih dalam perjalanan menuju arah Brastagi. Jadi sepanjang jalur cukup menarik dan suasana pagi ini karena cukup cerah nih udah sampai sini. Jadi sangat aman nih, sangat enak buat dinikmatin. Jadi sangat mendukung. Setelah tadi kita pas di Kota Medan setelah mengalami hujan gerimis, di sini kita alhamdulillah mendapatkan cuaca yang cukup cerah. Jadi cukup mendukung nih buat kita dalam perjalanan menuju nanti ke Sapo Juma dan Toba. Nah ini kita bisa lihat teman-teman untuk jam paginya cukup masih ramai lintasnya. Jadi cukup sedikit berhati-hati aja buat teman-teman yang masuk pagi nih ke daerah jalur ini. Nah jadi masih tetap nih jalurnya liak-liuk atau berliku. Jadi nggak bikin ngantuk juga seperti saya udah bilang berkali-kali karena memang jalurnya cukup bagus gitu kan. Jadi kalau buat speeding juga cukup oke. Nah di sini udah masuk jalur lurus. Nah ini ada tempat wisata juga, cuma kita nggak sempat singgahin. Itu ada di sebelah kiri jalan kita nanti. Nah ini masih sekolah. Nah sekolahnya juga dia ada naik di atas atas atap maksudnya, atas atap dari angkot lokal ya kan. Jadi mereka naik ke di atas semua. Nah sebelum melanjutkan perjalanan kita isi bensin dulu nih guys. Jadi kita isi bensin di daerah mana nih? Masih di Brastagi juga kayaknya, masih perbatasan. Jadi kita isi bensin di sini karena bensinnya udah mulai kedip nih atau di sekitar 1 bar. Jadi kita lagi nunggu buat ngantri bensin. Nah buat teman-teman yang di sini pakainya Pertamax atau Pertamax Turbo lebih diperhatikan lagi. Jadi kalau mungkin udah sedikit habis atau pengen habis, lebih baik langsung masuk ke Pertamina yang ada Pertamax atau Pertamax turbonya. Karena sepanjang jalur ada pom bensin. Mungkin untuk Pertamax mungkin lebih lebih dikit ya. Jadi teman-teman tuh bisa langsung aja kalau ketemu SPBU yang ada Pertamaxnya atau Pertamax turbo bisa langsung diisi aja. Karena kalau kita nanti lagi takutnya di depan Pertamax full. SPBU-nya itu Full ya. nggak ada jenis Pertamax atau Pertamax turbo. Jadi biar lebih aman, jadi biar nggak deg-degan juga pada saat ngelintas, lebih baik diisi full langsung. Jadi seperti saat ini kita sedang mengantri bensin Pertamax nih guys. Jadi biar lebih aman dalam ke depan buat perjalanannya. Jadi cukup lumayan nih. Jadi kita isi dulu. Kita isi sama mbaknya nih guys. Jadi namanya ini Pertamax ya, tapi di situ bacanya Pertalit. Jadi ini adalah Pertamax. Kita isi sekitar 80 ribuan kalau nggak salah. Ini kita isi full. Jadi ADV ini untuk liternya tuh sampai dengan 8 literan. Jadi ini kita isi full langsung. Jadi biar nanti nggak cari-cari pom bensin lagi sampai ke daerah merek. Jadi ini kita masih isi bensin sambil menunggu untuk melanjutkan perjalanan. Jadi selesai sampai full. Nah, kalau udah kita siap-siap lagi di pembayarannya. Berapa Bu? Mas dulu. Ayo. Jadi asik ya. Jadi udah pagi udah nyampe di daerah perbatasan dari Kota Medan. Jadi
jangan lupa majukan dulu kendaraannya, baru kita prepare. Jadi setelah mengisi bahan bakar, kita lanjutkan lagi perjalanan kita menuju Brastagi, masih di jalur yang sama, di jalur Jamin Ginting. Nah, sebentar lagi kita akan memasuki daerah Sibolangit. Jadi ini adalah jalur gunung, guys. Jadi jalurnya tuh kalau teman-teman bisa rasain, di sini tuh dingin banget. Jadi dingin banget, guys. Jadi ini cuaca bisa sampai 19 derajat. Jadi lumayan dingin kalau untuk 19. Nah, jadi jalurnya tuh masih ke atas atau sedikit menanjak. Jadi ini akan seperti sama yang tadi, akan masih berliku-liku juga. Jadi dia modelnya itu kayak di tempat-tempat yang lain di pegunungan. Jadi kalau jalur pegunungan tuh biasanya seperti ini, guys. Jadi jalurnya lika-liku. Untuk jalur lurusnya mungkin agak sedikit jarang, kayak bonus gitu. Nah, sekarang kita udah nyampe nih di daerah Sibolangit. Jadi ini adalah Green Hill Sibolangit. Jadi di dalam sini ada berbagai macam tempat wisata. Ada perumahan juga, ada kolam air hangat juga ada kalau nggak salah. Kolam renang juga ada. Jadi ada tempat penginapan juga. Ini namanya Green Hill Sibolangit. Jadi buat teman-teman yang mau kesini silahkan nih. Cuman kita belum sempat nyoba karena kita harus menuju Sibolangit. Nah, ini dia bis yang tadi, bis gunung tadi yang ketemu kita di pasar. Jadi memang kalau untuk di jalur sendiri, jadi teman-teman santai aja. Jadi nggak perlu terlalu terburu-buru. Jadi anggap aja nih kendaraan yang bersama kita dalam satu jalur itu adalah saudara kita, guys. Jadi walaupun kita nggak kenal, karena someday atau nanti kita ada trouble, mereka yang pasti nolong kita karena kita dalam satu jalur. Jadi biasa aja. Nah, ini yang seperti gue bilang tadi, kita udah nyampe di Menara Pandang tuh. Jadi teman-teman yang tukang konten biasa di atas Menara Pandang ini. Jadi mereka tuh memvideokan segala kendaraan yang lewat sini, guys. Ini adalah tanjakan viral. Jadi kalau teman-teman bisa merasakan, ini tanjakannya cukup ekstrim. Jadi tingginya tuh lumayan ekstrim dan dia langsung berliku, guys. Nah, seperti ini. Jadi buat teman-teman yang mau coba bisa langsung aja nih ke sini nih. Karena untuk view-nya atau adrenalinnya bisa langsung dicobain sendiri. Karena buat gue nyobain sendiri, gue aja hanya coba di kecepatan di bawah 30 gitu kan. Karena gue juga bawa barang, jadi agak berat. Nah, setelah melewati tanjakan viral, di sini juga masih banyak tanjakan lagi yang harus kita lewatin. Jadi nggak cuma tadi itu aja. Jadi ini ada masih banyak untuk tanjakan seperti tadi, termasuk belokan yang lebih ekstrim. Jadi tetap santai, tetap fokus karena jalurnya masih panjang gitu kan. Jadi cukup dinikmatin aja. Jadi nggak perlu terlalu terburu-buru. Jadi karena jalurnya juga masih cukup bagus, jadi lebih aman juga di jalan. Nah, jadi buat teman-teman yang mau lewat jalur sini harap diperhatikan mungkin dari kebutuhan rem kali ya. Remnya juga harus aman juga. Karena memang jalurnya cukup menanjak. Apalagi kalau mungkin dari Brastagi ke arah Medan itu dia akan turun gitu, guys. Nah, ini kita masih menanjak. Nah, seperti gue bilang, ini dia nih. Tikungannya tuh kayak gini, guys. Tuh, patah. Nah, jadi teman-teman harus fokus juga nih biar nggak keluar jalur kayak gue tadi ya. Karena kalau dengan kecepatan tinggi itu akan beresiko bertabrakan. Jadi kita harus minimalisir hal-hal seperti tadi. Jadi kita coba ikutin jalur aja. Nah, ini ada jalur gunung lagi, bis gunung. Jadi banyak. Jadi selama perjalanan kita akan ketemu banyak bis gunung yang tadi. Jadi itu memang nih jalurnya dia nih, jalurnya bis tersebut. Jadi ini memang mereka udah pada ahli. Nah, jadi kalau untuk manuver-manuvernya kita ikutin aja. Jadi jangan terlalu dilawan, ikutin aja. Jadi biar nggak terlalu banyak tenaga yang kita buang. Nah, ini dia masih di tanjakan ekstrim juga. Jadi dia nanjak sekaligus tikungan tajam. Nah, ini udah berapa kali tanjakan seperti tadi. Jadi udah banyak juga yang kita lewatin. Nah, kita di sini udah hampir menuju penatapan. Jadi penatapan itu boleh dibilang warung kopinya Kota Medan, guys. Jadi kalau anak Medan tuh kalau mau nyari tempat yang dingin, mereka larinya ke arah Brastagi atau penatapan ini. Nah, seperti ini, guys. Jadi penampakan di sebelah kiri itu ada pemandangan bukit. Jadi ini
depan juga ada tempat kopi-kopi kayak kayak Starling gitu. Ini sebelah kiri juga ada nih. Biasanya kalau mungkin malam kali ya rame nih. Ini biasanya dia malam tuh banyak tukang kopinya tuh guys di sebelah sini. Ini juga udah ada nih, ada satu tuh tukang kopinya. Jadi seperti itu tuh. Jadi pemandangan di daerah sebelum penatapan. Nah ini dia kita masuk ke tanjakan yang ekstrim lagi guys. Jadi ada tikungan juga. Nah, jadi lebih hati-hati aja. Jadi buat teman-teman yang masuk ke jalur ini, pastikan remnya aman dan pastikan tetap fokus dalam perjalanan. Nah ini kita masih menanjak, masih terus menanjak. Ini masih terus berbelok. Karena memang seperti ini guys, jalan ke jalur gunung. Jadi udah nggak heran nih, apalagi buat teman-teman yang sering lintas, pastinya udah tahu nih kalau ke arah gunung pastinya jalurnya akan menikung gitu kan. Jadi lebih membuat kita tuh lebih fokus. Jadi nggak langsung turun gitu kan atau langsung menanjak. Jadi jalurnya berlika-liku. Nah kebetulan di sini kita udah hampir sampai. Jadi mungkin akan lebih semangat lagi nih karena udah pengen nyampe gitu kan. Nah di sini juga kita sambil menikmati. Kita lihat dulu nih ada truk di depan kita. Ini cukup lihat tuh dari pergerakannya juga masih agak berat ya kan. Jadi akselerasinya harus dijaga. Jadi biar tetap naik. Nah ini kita udah di daerah Brastagi guys. Udah masuk ke penatapan. Jadi ini ada beberapa tikungan lagi udah nyampe ke penatapan. Nah, jadi sebelum masuk penatapan kita ada cerita lucu. Nanti kita bisa lihat di depan. Jadi di sebelum penatapan itu sekitar 2 tikungan lagi atau berapa tikungan gitu saya lupa. Jadi kita coba makanan yang ada di sekitar sebelum penatapan. Jadi kita cobain aja. Jadi mumpung masih ada waktu kan. Karena kita nyampe di daerah sini tuh cukup cepat. Jadi kita coba menikmati makanan yang ada di pinggir jalan. Nah, ini dia nih. Namanya tahu genjrot guys. Jadi nih saya udah lihat, cuman nih karena kelewatan saya coba naik Gorengan ya? dulu. Jadi nggak bisa langsung putar balik. Jadi saya coba lurus dulu naik. Habis naik kita coba cari tempat yang agak aman, di agak pertengahan, baru kita putar balik ke daerah bawah tadi, ke tukang tahu genjrot tadi. Nah kayak gitu guys. Jadi kalau mau putar balik lihat dulu cari tempat yang aman. 10.000 Nah, aja ya. putar balik ke arah bawah Kita tadi, mau makan. ke tukang tahu genjrot. Jadi kita akan coba menikmati makanan lokal nih, khas tikungan apa nih namanya, tikungan Brastagi ya, apa tikungan viral namanya ini. Jadi tikungannya seperti ini guys. Nah ini sebelah kanan kita nih, tadi di sebelah kiri, kita sekarang udah di sebelah kanan. Kita akan coba makan tahu genjrot. Mobil kira-kira kelihatan nggak ya di Coba belakang istirahat, kalau sambil sini? istirahat sebentar. Padahal Sama ya. untuk penatapannya sendiri itu udah nggak jauh dari sini. Tapi kita coba dulu nih makan tahu genjrot yang ada di tikungan viral ini guys. Oke? Tahu genjrot di. Tahu genjrot aja lah. Iya. Bawaannya enak. Ya. Bersih. Ya, makan tahu genjrot dulu guys. Tahu aja nih. Tahu aja. Campur gak? Abang tahu aja. Apa tahu aja? Cukup sih. Oke. Baterainya nggak ada. Yuk, pakai saus gak? Pakai. Nama daerahnya apaan, Bang? Sibolangit ya? Masih? Oh, masih Sibolangit. Masih di Sibolangit, guys.
Oke, sekarang udah jam 8 pagi. Tadi dari hotel sekitar jam 7-an dari M Hotel Medan. Terus kita jalan menuju Brastagi. Sekarang baru di Sibulangit. Sibulangit makan ini. Tahu gejrot. Oh, panas. Oke, ini nyobain tahu. Ini ada asapnya nih. Masih udah dingin, agak panas. Nah, tahu gejrot di sini tuh dia nggak pakai apa? Nggak pakai cuka ya, tapi pakai kayak apa? Kental. Bumbu kental gini nih. Kayak buat apa ya? Dia juga ditepungin di pintu. Iya, stick gitu ya. Biasa di stick juga pakai ginian nih. Stick enak kan? Banget ya. Setelah puas makan tahu gejrot Bang, terima kasih ya. kita melanjutkan lagi perjalanan menuju ke penatapan yang ada di Brastagi. Sebenarnya udah nggak terlalu jauh karena tadi Mira Tania, istri saya, sempat melihat untuk penatapannya sendiri. Ketika putar balik dia ngelihat tadi pas di bawah. Jadi penatapannya udah terlihat dari bawah tadi. Jadi karena info tersebut berarti penatapan tersebut sudah tidak jauh dari tukang tahu gejrot yang tadi. Jadi terbukti benar memang setelah beberapa tikungan dari sini Nggak sampai 5 menit katanya. jadi penatapannya sudah sampai Oh, guys. udah Jadi kelihatan. penatapannya tuh ada banyak. Nah ini dia tikungan yang tajam yang pertama. Jadi setelah melewati tikungan tajam ini, teman-teman udah nggak terlalu jauh lagi nih, paling sekitar 500 meter. Jadi untuk penatapan sendiri tuh ada banyak guys. Jadi pilihannya tuh ada berbagai macam tempat. Jadi tinggal dipilih aja sesuai dengan kebutuhan dan fashionnya masing-masing. Dan kita pilih penatapannya namanya Barcelona. Dan memang nggak ada yang unik kenapa pilih Barcelona. Ini memang murni karena rekomendasi dari teman. Jadi kita coba ke Barcelona. Mungkin kalau ada penatapan Lazio, kita akan istirahat di Lazio. Karena memang masih belum ada, kita coba ke Barcelona. Mungkin someday kita akan bikin namanya penatapan Lazio. Jadi buat fans Lazio, nanti kita akan coba bikin nih di sini nih. Biar menyaingi Barcelona. Dan ini adalah Barcelona penatapannya. Ada banyak. Jadi teman-teman bisa lihat aja nih, tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan. Jam 9 tadi jalan dari hotel tuh jam 7-an. Tadi udah sempat istirahat juga di bawah sebelum penatapan. Jadi sempat makan tahu juga. Nah sekarang udah di Barcelona. Nah Barcelona tuh kayak di puncak. Kalau puncaknya Jakarta tuh puncak Bogor ya. Kalau di Medan tuh penatapan namanya. Jadi penatapan tuh kurang lebih hampir sama kayak puncak Bogor. Jadi pandangannya tuh memang dia nggak ada kebun teh, tapi ada si amang kalau beruntung. Jadi si amang tuh kayak monyet gitu, monyet liar. Nah jadi sambil minum teh panas sama Indomie. Jadi biar Samosir nyampenya dengan tenang. Nih yang punya FC. Guys, inilah kami pagi-pagi harusnya. Jangan, bau itu. Jadi Barcelona apa nih di sini? Barcelona ada Indomie bang, ada monyet. Monyet juga. Ada telur. Ada. Kata orang hidup kadang di atas, kadang di bawah. Nah sekarang kita lagi di atas nih, lagi di atas kuda. Sekarang di puncak Gundeling. Jadi puncak Gundeling tuh ada beberapa macam view. Pertama ada kota Brastagi, nanti juga ada Gunung Sinabung. Ya, nanti ini yang pertama nih kota Brastagi. Jadi di balik bukit itu tuh tadi ada Kota Medan dan penatapan yang tadi tuh yang FC Barcelona yang kita tadi berhenti di situ dia posisinya. Nah, ini dia penampakan dari kota Brastagi. Jadi selain ada kota Brastagi di sebelah kanan tuh juga ada air terjun si Piso-Piso. Tapi kita nggak ke sana, cuma view-nya aja di sebelah sana. Jadi ada air terjun, nanti juga akan ke Pulau Samosir dan Danau Toba.
Nah betul ini kita nih semua gunain ini nih. Ada Delman kalau di Jakarta. Kalau di sini namanya apa? Sado namanya Sado. Nah, Ini ada Luna, nih Luna. Ini Luna. Kuda. Namanya Kuda Luna. Gundeling. Oke, sip, yuk. Oke. Kita lanjut lagi. Luna. Oke, FYI, jadi kuda ini kebanyakan datangnya dari Takengon. Jadi ini tadi emang Gunung Sinabungnya sekarang lagi tutup awan, jadi nggak kelihatan jelas banget. Jadi sebenarnya tuh di situ tuh Gunung Sinabung itu di puncaknya tuh ada danau juga ya bang? Laukawar. Oh Laukawar. Jadi beda nih sama yang di Takengon. Kalau di Takengon kan Lut, kalau ini Laukawar. Iya. Gede gak sih? Tidak bang, gede juga bang. Lumayan. Lumayan lah. Lumayan. Cuman kata bang asli sananya jalurnya tetap hancur. Jadi mau nih buat yang terkait bisa dibenerin biar kita kesana touring. Oke? Banyak kan nggak nampak. Iya. Ini baru kakinya nampak nggak? Mungkin besar lagi lah baru nampak dia sebanyak. Di bawahnya Masih- ada ini pemandian air panas kak. Pariban. Pariban. Iya. Pernah dengar? Sering, kan ada film. Jadi abis dari Gundaling kita coba langsung menuju Sapojuma guys. Langsung meluncur. Akhirnya kita masuk ke daerah wisata sekitaran Danau Toba. Jadi assalamualaikum Danau Toba. Jadi ini kita udah masuk ke wilayah Danau Toba, tepatnya di daerah Tongging. Jadi kita masuk dari atas turun ke bawah. Yang pertama kita akan menuju tempat wisata bernama Sapojuma. Jadi Sapojuma ini seperti yang saya bilang tadi, itu berbentuk cafe resto dengan view Danau Toba dari sisi utara guys. Jadi ini kita udah nyampe di tikungannya nih, bagus banget. Ini spill sedikit Danau Tobanya, luar biasa pemandangannya. Dimana di bawah tuh ada Tongging tuh. Jadi teman-teman bisa lihat tuh yang di daerah bawah tuh namanya Tongging. Nah setelah beberapa menit berkendara di daerah danau, kita sampai juga di Sapojuma. Oke, akhirnya nih kita nyampe tempat wisata yang pertama di Pulau Samosir, tapi belum nyebrang sih. Nah ini ada namanya Sapojuma. Jadi Sapojuma tuh ada homestay, ada cafe, ada camping, juga ada restonya. Nah kita akan coba ngopi dan makan siang kayaknya nih. Kita coba lihat ke dalam apa aja. Oke, kita lihat aja langsung ke dalam. Oke. Nah ini kita udah masuk ke Sapojuma. Di depannya tuh ada taman bunga, terus juga ada homestay juga. Jadi ini adem banget nih, karena memang banyak banget berbagai macam perpohonan ada kayaknya di sini nih. Cuman karena kita kurang hafal nih pohon apa aja atau bunga apa aja, jadi kita langsung masuk ke dalam. Nah seperti ini penampakannya. Ini ada restonya juga di depan kita. Ada juga spot fotonya di sebelah kanan kita nih. Jadi ini adalah restonya Sapojuma. Jadi kalau teman-teman mau masuk bisa langsung lewat view depan atau mau langsung lewat dari samping. Kemarin ini dia penampakannya nih dari depan. Jadi looksnya garden banget nih, konsepnya garden. Sapojuma guys. Sapojuma guys. Akhirnya kita udah sampai di tempat yang viral nih guys. Jadi viral karena pemandangan Danau Toba dari sisi utara. Ini bener-bener indah nih guys. Jadi ini memang Tuhan tuh menciptakan segala sesuatunya tuh indah banget. Jadi ini teman-teman bisa lihat penampakan dari sisi utara. Enggak, video dulu. Gimana? Seger. Pemandangan yang ditawarkan sama Sapojuma tuh pemandangan view Danau Toba dari arah Merek. Jadi kalau teman-teman lihat, ini posisi sekarang tuh ada di daerah Merek atau di Kabanjahe. Nah itu pemandangan Danau Toba kayak gini. Tuh, kayak gitu. Nah selain ada pemandangan view Danau Toba, Sapojuma juga nyediain penginapan, terus juga resto sama coffee shop. Jadi teman-teman bisa lihat nih pemandangan seindah ini dengan bayar HTM Rp20.000. Jadi nanti bisa langsung cobain aja ke sini. Dan waktu dari jarak tempuh dari Medan ke sini kurang lebih di 3,5 jam nyampe ke sini. Oke, nanti kita akan coba kopinya. Yuk kita ke sana guys. Kita coba kopi.
Setelah dari pagi kita berkendara, kita mencoba cari tempat makan siang nih. Kebetulan kita udah ada di daerah Tongging. Jadi di sini tuh banyak resto yang menyediakan makanan seafood nih, terutama dari udang, ikan. Itu ada banyak pilihan guys di sini. Jadi tinggal pilih aja restonya, tinggal pilih sesuaikan dengan budget dan selera masing-masing. Dan akhirnya kita memutuskan makan di restoran bernama Vivi Resto. Jadi ini restonya paling ujung di tepian Danau Toba, daerah Tongging. Jadi kita langsung masuk aja ke dalam dan kita langsung pesan menu di Vivi Resto. Jadi konsep restonya sendiri ini modenya ada yang lesehan, ada juga yang bentuknya VIP di lantai 2. Jadi pakai bangku. Jadi karena kita baru datang, kita pilihnya yang lesehan nih guys, karena pengen merasakan makan sambil menikmati view Danau Toba dari pinggir danau langsung. Jadi ini penampakan di luarnya, penampakan lesehan tempat makan dari Vivi Resto. Dan juga ada spot foto nih di bagian ujungnya. Ada yang bentuk bunga-bunga, ada juga model love, ada bangku-bangku nih yang bisa dipakai buat spot foto. Ini ada juga toge. Nih banyak nih, gokil nih. Baik. Ada telur satu. Gimana guys? Vivi Resto. Vivi Resto. Jauh-jauh dari Jakarta guys. Korban TikTok. Nih korban TikTok nih, bayangin aja dari Jakarta. Jauh-jauh. Iya. FYP mulu masalahnya Vivi. Ini aja kak. Oke. Saya bacakan mulai kak. Ya, apa nih? Tepung 1, lobster mentega 1, bakul kecil 1, mendoan 1, capcay tofu telur 1, Vivi mocktail 1, kelapa jeruk ais 1. Oke, terima kasih. Gimana Ibu? Lobsternya udah habisin ya? Kalau nggak habisin, Tempatnya keren. Keren banget. kan masalah tempat, makanannya habis apa enggak? Ini udah jam 2 siang. Kita udah nyampe di Vivi Resto. Vivi Restonya dia di Tongging, dia di bawah Danau Toba. Jadi di bawah Danau Toba ini bisa makan siang. Itu ada banyak makanan pilihan dari laut sampai sayuran juga lengkap. Dan dia ikannya seger tuh. Dia ikannya bisa langsung tangkap di sini nih. Nah ini guys, jadi ikannya langsung serok di sini nih. Jadi nanti langsung dibakar atau digoreng. Nah ini nih makannya kayak gini nih ntar kalau datang. Kayak gitu. Sip. Kan ada tuh. Ini kalau itu Mana ibu ngapain bu? Pegangin air. Dah yuk. Oke, ini makanan yang kita pesen udah tiba semua. Ini ada minuman apa tadi? Blue gitu nih, blue mocktail. Ini ada apa namanya? Cumi tepung. Cumi tepung. Ini es kelapa muda pakai jeruk. Ini tempe goreng nih tadi yang gorengan paling enak di Indonesia. Ini lobster mentega. Nih Sapo tahu gitu. aku tahu ini yang paling wajib sini. Lobster Lobsternya mentega. Danau Toba. Lobster dari Danau Toba nih. Cara makannya gimana itu? Ini ambilin ya. Ya, terus? Terus kita makan itu aja. Oh, gitu. Tapi Jadi nggak perlu capit lagi ya ini ya. Ini udah dipecah. Udah. Oh, udah dipecah. tinggal Siap. ambil dagingnya aja. Siap. Terima kasih, Kakak. Iya. Cobain. Cobain Hmm. lobster mentega Danau Toba. Gimana? Coba pertama. Gimana rasanya? Manis. Oke. Manis seger. Ini ikan ini nih. Ikan apa namanya? Lohan. Ikan lohan. Red Devil. Jadi red devil ini kalau di Danau Toba ini sebagai hama dianggapnya nih. Jadi katanya sih nggak ada harganya gitu atau per kilonya lebih murah. Nih ikan lohan nih atau red devil. Ngumpul guys. Setelah makan siang kita langsung melanjutkan perjalanan ke
daerah Merek. Jadi kita langsung menuju ke penginapan, tepatnya namanya Taman Simalam Resort. Jadi kita langsung aja gas ke Taman Simalam. Nah ini kita udah sampai. Jadi Taman Simalam itu salah satu penginapan yang cukup recommended di sekitaran Danau Toba. Nah ini di pintu depannya, di bagian depan atau security check. Nanti ke dalamnya cukup jauh nih guys. Jadi Taman Simalam ini dia punya cakupan wilayah tuh cukup luas. Jadi ada banyak nih. Dari mulai ada air terjun sendiri, ada mart juga atau merchandise, ada tempat taman bermain, ada taman bunga juga. Jadi ada banyak. Jadi aktivitinya di dalam Taman Simalam Resort ini ada banyak. Jadi bisa langsung aja ke sini, kemudian bisa lihat langsung nih review untuk aktivitinya. Nah, ini kita udah masuk ke tugunya nih yang ada banyak jalanan yang menuju ke aktivitas yang ada di Taman Simalam. Nah, ini kita langsung menuju ke Tongging Point nih yang tempat penginapan yang kita udah pesan. Nah, teman-teman bisa lihat nih di sebelah kanan kita itu view-nya masih Danau Toba. Jadi ini kita ada di atas nih. Dari Tonggingnya. Jadi daerah Tongging di bawah, ini kita di atas di view Danau Tobanya. Sebelum masuk kamar pastinya kita harus check in dulu di resepsionis. Jadi ini kita udah check in sambil diberikan informasi tentang penginapan. Dari resepsionis kita ke kamar nih guys, menuju kamar. Jadi dari informasi resepsionis kita bisa mengikuti berbagai macam aktiviti yang ada di Taman Simalam Resort. Dari ada mulai yoga, kemudian juga ada aktiviti yang trekking ke hutan dan ada air terjun juga. Itu bisa kita ikutin di pagi hari. Tapi karena memang waktu kita nggak sempet, jadi kita mungkin nggak bisa mengikuti aktiviti yang ada di Taman Simalam Resort. Jadi kita hanya menikmati view pemandangan dari hotel aja guys. Setelah sampai di lobi, kita langsung disambut staf hotel. Jadi kita langsung diarahkan ke kamar yang kita udah pesan. Jadi dari sini kita turun ke bawah. Jadi kamarnya ada di lantai 1 di bawah guys. Ini kamarnya jenisnya deluxe. Jadi kita menginap di sini selama 2 hari. Jadi for your info buat teman-teman yang mau ke Taman Simalam bisa langsung hubungin sosial medianya Taman Simalam Resort supaya dapat harga menarik dan spesial. Terima kasih. Ya, dibuka. Tinggal di scan. Assalamualaikum. Oke, ini penampakan kamarnya guys. Dari kamar mandinya, wow. Ini yang kita ambil kamarnya tipe deluxe. Ini ada kaca. Di bagian ujung juga ada lemari nih, yang buat teman-teman yang mau taruh baju, jaket, taruh sini, handuk. Terus ada hair dryer juga ada guys, nih buat ciwi-ciwi yang suka hair dryer. Ada teko panas, ini ada amenities juga lengkap. Sama ada TV. Ada kamar ini, apa ini? Nah ini ada bebek-bebekan, terus juga di depan kita lihat view-nya nih. Langsung kita coba lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Beginilah tampaknya, masya Allah.
Gitulah tampilan dari kamera tuh dulu. Gila, keren. Happy anniversary buat kita berdua dari Danau Toba. Jadi kebetulan pas hari ini kita juga merayakan anniversary wedding kita yang kedua. Jadi kita langsung aja pesen kamar. Memang ada bebek-bebekan ini nih. Jadi teman-teman nggak perlu kaget ya, karena memang bebek ini kita pesan sebelumnya. Jadi memang udah tersedia dari fasilitas Taman Simalam Resort, teman-teman. Alhamdulillah nih kita udah nyampe ke destinasi yang kedua, yang ketiga malahan. Jadi setelah destinasi Sapo Juma tadi kita coffee shop, terus juga foto-foto juga di Sapo Juma tadi di daerah Tongging, terus juga turun makan siang di daerah Vivi. Nah sekarang ke destinasi ketiga yang ada di sekitaran Samosir. Kita udah nyampe di penginapan guys. Namanya mungkin teman-teman udah tahu. Namanya Taman Simalam Resort. Jadi ini tepat jam pukul 5 sore kita udah nyampe, dan sementara hari sedang sedikit gerimis, sedikit turun hujan, tapi syahdu. Keren banget pemandangannya. Ini view tanah Danau Toba dari daerah Merek atau dari utara, sisi utara. Silakan menikmati selagi masih ada teman-teman, mungkin ada rezeki bisa datang ke sini juga. Amin. Kayak di Sukabumi, mirip Sukabumi. Emang indah danau Sukabumi. Jadi setelah sampai tadi di sore hari kita langsung istirahat, terus juga berbenah sambil ngerapiin alat-alat, terus juga kita mandi. Setelah itu tidur siang atau tidur sore sebutannya. Jadi nggak terasa waktu begitu cepat dan langsung malam hari. Jadi setelah malam hari kita langsung prepare untuk makan malam nih, karena nggak terasa di sini perut udah mulai lapar nih. Setelah tadi dari sore sampai malam, si malam masih diguyur hujan gerimis. Nah setelah sampai di resto kita langsung pesan makanannya. Jadi makanannya tuh ada banyak pilihan variasi. Jadi ada yang Eastern juga ada lokal. Jadi kita pilih yang lokal aja nih, karena kita butuh kehangatan. Kita pilih soto ayam guys. Jadi back to basic, ditemani dengan red tea dari Simalam Resort. Jadi ini makan malamnya cukup syahdu. Jadi boleh dibilang nih makan malamnya nih benar-benar romantis ya, karena cuma kita berdua nih, ditemani sama staff dari hotelnya sendiri. Jadi asik banget. Nah ini sebenarnya kita bisa makan di luar, tapi karena dingin kita makan di dalam ruangannya nih, jadi biar hangat sedikit. Di luar itu ada city light juga yang mengarah ke Tongging atau ke tempat resto yang kita makan di siang hari tadi, namanya Vivi Resto. Jadi bisa kelihatan tuh dari sini. Jadi kita lagi di posisi lagi di atas, jadi bisa ngelihat daerah Tongging yang ada di bawah. Gak terasa hari udah mulai malam. Kita juga habis makan malam juga di restonya Simalam. Terus ngerasain angin tuh di sini juga lebih dingin daripada Brastagi. Ini bener-bener kawasan doang. Nyata yang di sini aja tuh pakai jaket, dan bener di sini tuh asli dingin banget daripada Brastagi. Buat temen-temen yang bilang Brastagi dingin, ini di sini daerah Merek ini lebih dingin. Makanya harus temenin dengan minum teh. Ini ada red tea dari Simalam signature. Mantap. Sampai jumpa besok hari. Kita akan coba keliling Pulau Samosir, Danau Toba sekeliling dari mulai Silalahi, terus ada Batuan Duhur, sama terakhir Holbung. Saya tetap keep watching, nonton terus. Dah.